Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Garuda TV. Dan pemirsa, di balik meja diplomasi tersusun kebijakan konkret, mulai dari penguatan sektor energi, perdagangan mineral kritis, hingga penataan ulang rantai pasok strategis. Namun satu hal ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, kepentingan nasional tetap menjadi poros utama. Indonesia membuka peluang tetapi tidak membuka kedaulatan. Kerjasama ini dirancang bukan untuk ketergantungan baru, melainkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang semakin kompetitif. Di era ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global, ketahanan energi bukan sekedar isu ekonomi. Ia adalah fondasi stabilitas nasional. Di Washington DC, kesepakatan strategis antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasuki tahap implementasi nyata. Fokusnya jelas, energi, perdagangan, dan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia mulai merealisasikan kesepakatan perdagangan strategis Indonesia dan Amerika Serikat melalui kebijakan konkret di sektor energi dan sumber daya mineral. Mandat utama diberikan kepada sektor ESDM untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan isi dan substansi dan langkah-langkah strategis. Secara kebetulan kemarin sudah dijelaskan oleh Menko, dan sekarang kami akan menjelaskan secara teknis pada tataran implementasi. Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dari 15 miliar US dollar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini adalah merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar. Angka 15 miliar dolar Amerika bukan sekedar transaksi. Ia adalah instrumen diplomasi ekonomi yang terukur. Namun pemerintah menegaskan, kebijakan ini tidak berarti menambah ketergantungan impor. Yang dilakukan adalah penataan ulang sumber pasokan, strategi reposisi mitra dagang. 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah betul akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia. Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG, kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun. Dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan. Ini dalam konteks BBM. Dan dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi. Jadi ini langsung bisa berjalan supaya tidak ada suatu persepsi yang berbeda dari teman-teman yang ada di sana. Volume tetap, neraca terjaga, dan ketahanan energi tetap menjadi prioritas. Disinilah pendekatan pragmatis Presiden Prabowo Subianto terlihat. Menjaga hubungan strategis tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Kerjasama energi ini juga dirancang dengan prinsip keekonomian yang saling menguntungkan. Tidak ada langkah sepihak dan tidak ada keputusan tanpa kalkulasi. Bagi Indonesia, diplomasi energi bukan hanya soal supply, tetapi soal posisi tawar. Pada saat yang sama, Pertamina bergerak lebih jauh. Bukan hanya membeli energi,
tetapi membangun kapasitas jangka panjang. Pertamina juga menjadi salah satu bagian dari kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia, di mana kita telah menyepakati untuk melakukan impor energi sebesar 15 miliar dolar US. Dapat kami sampaikan di sini bahwa skema impor adalah sebagai jembatan kita menuju ketahanan, menuju kepada kemandirian energi. Pak Menteri SDM bersama seluruh jajarannya, kami di Pertamina serta seluruh K3S, SKK Migas, kami juga terus melakukan upaya-upaya agar supaya kita dapat meningkatkan produksi lifting kita yang kita mengetahui bersama kita mengalami natural decline dan tentunya butuh terobosan-terobosan serta inisiatif yang tentunya serta kerja keras yang lebih dari kita semua agar supaya kita dapat meningkatkan produksi dan lifting kita. Untuk memenuhi gap saat ini tentunya kita masih membutuhkan impor. Yang telah kami lakukan pada saat bulan Juli, kami juga telah merintis beberapa penandatanganan MOU dengan beberapa calon mitra dari Amerika Serikat, antara lain ada ExxonMobil, Chevron, KDT Global Resources, ada juga dari Hartree, dan kami juga masih membuka kepada calon-calon mitra dari Amerika Serikat. Dan pada beberapa hari yang lalu, Pertamina juga menandatangani MOU dengan Halliburton yang diwakili oleh CEO Halliburton Indonesia, Bapak Ankus, beserta saya dari Pertamina, antara lain untuk oil field recovery. Jadi kerjasama, tentunya kerjasama ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tapi lebih dari itu, dari transfer teknologi, dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan tentunya dengan best global practices dalam industri oil, minyak dan gas yang bisa mendorong agar kita semakin meningkatkan produksi. Transfer teknologi, peningkatan SDM, dan standar global terbaik. Artinya, kesepakatan ini bukan sekedar perdagangan, tetapi investasi pengetahuan dan masa depan energi nasional. Implementasi kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pragmatis, strategis, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kemitraan global diperkuat, namun kedaulatan ekonomi tetap dijaga. Ketahanan energi tetap menjadi garis utama kebijakan. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia memilih menjadi pemain aktif, bukan sekedar pasar. Energi adalah nadi pembangunan, perdagangan adalah instrumen diplomasi, dan kepemimpinan adalah kunci arah kebijakan. Melalui implementasi Kesepakatan Dagang Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra strategis yang rasional, terbuka, dan berdaulat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, setiap langkah ekonomi diarahkan pada satu tujuan, memperkuat ketahanan nasional dan memastikan Indonesia berdiri kokoh dalam landscape energi global yang terus berubah. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana akhir pekan.